Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu dosen serta rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, nama saya Agusti Widodo dari Program Studi Teknik Sipil Universitas Sangga Buana YPKP Bandung. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan hasil kerja praktik saya yang berjudul Analisis dan Pembahasan Spesifikasi Kolom Baja pada Pekerjaan Pembangunan Kantor dan Gudang Finish Good di Area Operasional Cirebon. Laporan ini disusun sebagai bagian dari mata kuliah kerja praktik dan telah dibimbing oleh Bapak Heri Sismoto. Selanjutnya, latar belakang. Kerja praktik merupakan wujud nyata dari prinsip link and match antara dunia pendidikan dan industri. Proyek ini dilaksanakan oleh PT Dwi Tunggal Karya untuk PT Kereta Api Logistik sebagai bagian dari pengembangan infrastruktur logistik nasional. Fokus utama saya selama praktik adalah mengamati pemasangan kolom baja struktur, elemen kritis yang menyalurkan beban atap, angin, bahkan gempa ke fondasi. Melalui observasi langsung di lapangan, saya ingin memahami bagaimana teori konstruksi baja diterapkan dalam kondisi nyata, termasuk tentang teknis dan solusi yang digunakannya. Selanjutnya, tujuan dan ruang lingkup. Tujuan utama kerja praktik ini ada 3 hal. Yang pertama, menganalisis spesifikasi teknis kolom baja sesuai RKS. Yang kedua, mengidentifikasi kendala lapangan dan solusi teknisnya. Yang ketiga, memahami prosedur erection, sambungan base plate, serta sistem pengendalian mutu. Selanjutnya, ruang lingkup. Ruang lingkupnya terbatas pada pekerjaan pemasangan kolom baja, baik kolom utama K1 maupun kolom pendukung K2, yang berlokasi di Jalan Ampera Raya, nomor 7, Paving 9, Cirebon, dengan durasi pengerjaan selama 105 hari kalender. Selanjutnya, data administrasi proyek. Secara administrasi, proyek ini bernilai 5.286.735.309 yang bersumber dari APBN melalui PT KAI Logistik. Kontrak menggunakan sistem harga satuan tanpa uang muka dan pembayaran baru dilakukan setelah verifikasi fisik 100%. Durasi pelaksanaan 105 hari ditambah masa pemeliharaan 190 hari. Yang sesuai dengan standar acuan SNI 1729/2020, AISC, dan SMK 3 Konstruksi yang menunjukkan komitmen tinggi terhadap kualitas dan keselamatan kerja. Selanjutnya, struktur organisasi proyek. Proyek ini dikelola dengan struktur organisasi yang jelas. Di puncak ada PT KAI Logistik sebagai ownernya, dan di bawahnya ada PT Dwi Tunggal Karya yang bertindak sebagai kontraktor utama, dan dipimpin oleh seorang project manager, tim lapangan yang terdiri dari tenaga ahli, pelaksana lapangan, mandor, dan tim K3. Kombinasi ketat antara peran ini memastikan pekerjaan berjalan lancar, aman, dan sesuai spesifikasi. Selanjutnya, spesifikasi kolom baja. 2 jenis kolom digunakan dalam proyek ini. Kolom utama K1 menggunakan profil IWF 400x200x8x13 mm yang berfungsi menahan beban atap bentang lebar dan gaya lateral. Sementara kolom pendukung K2 menggunakan IWF 200x100x5,5x8 mm untuk struktur sekunder seperti partisi kantor. Keduanya dipasang di atas pedestal beton dengan ukuran berbeda dan diikat menggunakan base plate 12 mm serta baut angkur D16. Selanjutnya, detail sambungan kolom ke base plate. Sambungan kolom ke fondasi menggunakan base plate setebal 12 mm
dilengkapi stiffener vertikal pada K1 untuk mencegah lentur. Baut angkur D16 sepanjang 750 mm dipasang dengan mur dan washer ganda guna antisipasi getaran. Kolom dilas penuh di base plate di workshop. Lalu setelah erection, celah di bawah base plate diisi non-stick grout agar distribusi beban merata dan tidak ada rongga. Selanjutnya, prosedur erection kolom baja. Proses erection dilakukan dalam 5 tahap utama. Yang pertama ada sling, adalah mengikuti kolom baja pada titik angkat yang telah ditentukan, biasanya sepertiga atas kolom, menggunakan sling baja agar posisi kolom tetap tegak dan saat diangkat. Yang kedua ada lifting. Mobil crane mengangkat kolom secara perlahan dan memposisikan kolom tepat di atas angkur. Yang ketiga ada setting. Memasukkan lubang base plate ke dalam baut angkur. Di bawah base plate biasanya dipasang mur penyetel, leveling nut yang untuk mengatur elevasi dan ketegakan kolom. Yang keempat ada plumbing. Ketegakan dikoreksi menggunakan total station dari dua arah. Yang kelima ada tightening dan grouting. Setelah tegak, mur angkur dikencangkan. Celah antar bawah base plate atas pedestal diisi dengan material non-shin grout untuk memastikan penyaluran beban yang sempurna. Selanjutnya ada kendala lapangan dan solusinya. Bagian 1. Beberapa kendala teknis muncul di lapangan. Yang pertama, ketidakpresisian angkur akibat pergeseran saat pengecoran. Solusinya, bobok beton selektif atau pasang stitch plates. Yang kedua, cuaca ekstrim, hujan dan kelembaban tinggi yang mengganggu pengelasan. Solusinya menggunakan welding and cross dan pastikan RH kurang dari 80%. Kendala lapangan dan solusi bagian 2. Yang ketiga, ruang manuver terbatas karena area operasional aktif. Solusinya jadwalkan erection malam atau akhir pekan serta libatkan flagman bersertifikat. Yang keempat, korosi prematur akibat kelembapan gudang. Solusinya lakukan sandblasting hingga SA2,5 dan aplikasikan zinc rich frame dengan DFT 60 mikrometer sejak tahap fabrikasi. Selanjutnya pengendalian mutu. Pengendalian mutu dilakukan secara ketat di 4 aspek. Pertama, verifikasi material melalui MIL sertifikat minimal BJ37 per S275. Yang kedua, ada inspeksi las. Dibagi menjadi 2, ada visual plus NDT, UPT, PT pada sambungan kritis. Yang ketiga, ada geometri struktur. Deviasi maksimal L per 1000 diukur dari total station. Yang keempat, proteksi korosi DFT CAT 100 per 150 mikrometer diverifikasi dengan DFT meter. Semua proses mengacu pada ISO 9001 SNI dan AWS D1.1. Selanjutnya ada kesimpulan. Dari observasi dan analisis dapat disimpulkan bahwa spesifikasi kolom baja telah memadai secara struktural untuk kondisi di Cirebon. Sambungan base plate angkur efektif mentransfer beban ke fondasi.
Proteksi korosi multilapis sangat penting di lingkungan gudang lembab. Dan yang tak kalah penting, manajemen risiko lapangan seperti cuaca, presisi, dan ruang kerja menentukan keberhasilan proyek secara keseluruhan. Terima kasih, demikian presentasi dari saya. Saya menyadari masih banyak kekurangan baik dalam pelaksanaan kerja praktik maupun penyusunan laporan. Oleh karena itu, saya sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun. Terima kasih atas perhatiannya, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.